yang dekat dengan Allah, ya, itu malaikat-malaikat yang di arsy-nya Allah. Termasuk para pemuka-pemuka malaikat muqarrabin. Sebenarnya ada malaikat 4 tipe yang populer. Itu termasuk pemuka malaikat muqarrabin, ya. Termasuk Mikail, ya, termasuk Jibril, Israfil dan Israfil. Itu pemukanya. Karena nanti pun mereka termasuk mereka juga nanti yang bertugas memangku arsy itu yang 8 malaikat termasuk mereka. Jadi malaikat-malaikat muqarrabin adalah malaikat-malaikat yang ada di arsy-nya Allah. Di arsy itu kan memang suatu alam yang memang ya, susah untuk kita ini. Itu itulah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Itu adalah arsy. Ibarat kalau kubah dia kubah yang paling besar. Yang perbandingannya saja itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi antara langit dengan kursi saja, kursi itu wilayah alam Jabarut. Kalau kita belajar kitab Surah Asr, kita ada 4 lapis alam: mulki, malakut, Jabarut, lahut. Yang mulki, malakut, Jabarut, lahut. Maka alam mulki itu segala alam jagat raya di bawah bentangan langit pertama. Jadi galaksi-galaksi yang miliaran ini, yang wujudnya besar-besar, itu masih di bawah bentangan langit pertama. Itu namanya alam mulki. Antara langit pertama sampai langit ke-7 itu namanya alam malakut. Antara langit ke-7 ya sampai Sidratul Muntaha itu namanya alam Jabarut. Nah, setelah Sidratul Muntaha, hadis bainal haramain, ya, itu arsy-nya Allah, mustawa itu alam lahut. Bukan berarti Allah membutuhkan alam, bukan. Tapi itulah batasan terjauh yang bisa dicapai oleh makhluk. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sampai ke mustawa, ya. Sedangkan malam Jibril saja mentok hanya sampai di Sidratul Muntaha. Jibril mentok di Sidratul Muntaha. Ya, kalau malaikat Jibril melanjutkan, maka dia akan hancur. Karena dikatakan dalam surah Asr, kalaupun aku melanjutkan, ketika Nabi Mi'raj itu kan, Nabi Mi'raj ya, Nabi itu sampai di Sidratul Muntaha, lalu Nabi di atas Raqabul Akhdar, ya, sebuah sajadah cahaya berwarna hijau, bentuknya bagaimana wallahu alam. Nabi melanjutkan perjalanan. Pada titik ini saya nggak bisa nyebut ke atas, ke depan, ke belakang atau bagaimana. Ini sudah wilayah tanpa arah. Yang jelas Nabi melanjutkan perjalanan di atas Raqabul Akhdar dalam posisi duduk tahiyat akhir. Jadi posisi duduknya tahiyat akhir. Maka ketika Nabi melanjutkan, lalu melihat Jibril tidak ikut melanjutkan. Rasul bertanya, kenapa tidak ikut? Kata Jibril, kalau aku melanjutkan walaupun hanya seujung kelingking, walaupun hanya seutas rambut saja, hancurlah aku. Maka Jibril menjadi hancur kalau melanjutkan. Kenapa? Karena Jibril tercipta dari cahaya, akan masuk ke dalam lautan cahaya. Nah, kita kalau meneteskan setetes air ke samudra, tetes airnya tadi masih bisa kita temukan nggak? Hilang, halis, dia bersatu dengan satu surat. Maka kalau Jibril memaksa naik, dia akan halis, dia akan sirna, terbakar di situ, menyatu dengan lautan cahaya. Dia akan bisa muncul lagi, dia akan sirna. Nah, itulah yang Jibril. Artinya makomnya hanya sampai di Sidratul Muntaha. Sedangkan baginda Nabi terus naik. Padahal itu besarnya kursi dengan Sidratul Muntaha itu wilayah yang sama, alam yang sama, itu di alam Jabarut. Pembandingannya Nabi pernah melempar sebuah gelang. Nabi mengatakan, kalau gelang ini adalah langit, ya, langit sampai langit ke-7 di bawah gelangnya, ini pada pasir adalah kursinya Allah. Nah, itulah wilayah Sidratul Muntaha. Kursi dan Sidratul Muntaha itu alam yang sama, di alam Jabarut. Lalu kata Nabi, kalau ini gelang ini adalah kursinya Allah, maka ini arsy-nya Allah. Berarti pembandingannya sudah bisa dibandingkan antara langit dengan kursi atau dengan Sidratul Muntaha besarnya itu. Karena kalau langit saja sebuah gelang, ini pada pasir adalah kursi. Kalau ini adalah kursi atau Sidratul Muntaha, ini adalah arsy-nya Allah. Jadi begitu besarnya pembandingannya. Tapi ketika Nabi melanjutkan perjalanan, maka Sidratul Muntaha itu wujud kemakhlukan yang begitu besarnya menjadi hilang, hanya sebuah titik dan hilang. Bayangkan Sidratul Muntaha yang begitu besarnya, ketika Nabi melanjutkan perjalanan, kalau Nabi melihat ke belakang, itu dia hanya menjadi sebuah titik dan
hilang, bahkan hilang. Hilang di mana? Hilang di dalam ketiadaan. Nabi melanjutkan lagi, bahkan ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang pada keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya. Bayangkan, semua makhluk itu tercipta, ya, ada awalnya, ada akhirnya. Artinya setiap makhluk itu pernah tiada. Sidratul Muntaha pernah tiada, Ars sekalipun pernah tiada, karena diawali dengan ketiadaan. Maka segala sesuatu itu dengan tiada mana lebih besar? Lebih besar tiada. Tapi ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang pada keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi meninggalkan tadi alam kemakhlukan itu hilang dalam ketiadaan. Bahkan Nabi melanjutkan, bahkan ketiadaan itu hilang di mana? Dalam keberadaan mutlak. Ketika itu Nabi langsung musyahadah, berhadapan langsung dengan Allah. Maka Nabi gemetar menyaksikan zat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah dalam bayangan manusia, tapi sekarang sedang disaksikan. Maka Nabi nanar, Nabi bingung, Nabi gemetar, Nabi tidak bisa berkata-kata. Maka kemudian dalam kisah-kisah Isra Mi'raj kita dikatakan, maka lalu ada sundusil ars, setetes yang jatuh ke lidahnya Nabi yang lebih manis daripada Nabi. Tapi bahasa saya ini adalah bahasa metafora. Saya menganggap ini adalah sebuah kiasan, karena itu adalah alam yang bukan alam materi lagi. Maka pengertian itu bukan tetes berarti cairan, ya, tapi jelas dalam kisah-kisah Isra Mi'raj gitu. Maka kemudian jatuhlah setetes sundusil ars ke lidahnya Rasulullah. Dengan sebab itu Rasulullah kemudian diberikan kemampuan menyampaikan salam. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Maka Allah menjawab salamnya Nabi Muhammad, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan hebatnya Rasulullah, salam yang Allah berikan tadi kepada beliau, tidak beliau terima sendiri, tapi salam itu ditebar kepada seluruh umatnya. Yang Allah katakan assalamu alayka, salam atas engkau wahai Nabi. Assalamu alayna, salam itu untuk kami semua. Luar biasa Rasulullah. Jadi kita dikatakan assalamu alayka itu khusus buat Rasulullah. Rasul mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah. Dibagi, ditebar buat kita semua. Masya Allah. Maka seluruh malaikat tidak menyaksikan ini peristiwa di luar jangkauan pandangan para malaikat, di luar makomnya mereka. Mereka tidak bisa menyaksikannya, ya. Tapi ibarat kata di live show kan, mereka mendengar dialog ini. Dialog ini diperdengarkan ke seluruh langit. Maka seluruh malaikat kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ucapan para malaikat. Jadi inilah peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam tahiyat akhir. Makanya ketika kita sholat dikatakan mi'rajul mukminin. Karena memang inilah peristiwa Mi'raj, inilah dialog antara Rasulullah langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat-malaikat maut itu malaikat ada di sekitar ars. Termasuk nanti 4 malaikat besar itu termasuk pimpinannya malaikat muqarrabin.